Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jisnur Padilla, Prodi Sistem Informasi UPJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3. Saya ingin mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web. Jadi langsung saja. Oke, di tugas ini sebenarnya secara tidak berbeda jauh dengan tugas 2. Kita hanya diminta untuk berpindah atau migrasi dari native JavaScript ke Vue.js. Jadi kita diminta untuk membuat view, komponen, dan template. Oke, dan ini struktur foldernya ya. Jadi di sini ada public, ada source, ini bukannya node modus, ini bukan. Jadi hanya ini saja dari public source sampai sini. Oke, di source ini ada asset, lalu ada folder image juga yang berisi gambar, lalu ada komponen, ada main type, juga di sini ada JSON. Ini data bahan ajar yang didapat dari learning, jadi tinggal di download aja. Dan di router ada index.js, di views dan dashboard view, login view, stock view, dan tracking view. Lalu fokus kita ke view email. Di sini menggunakan router view, ini adalah komponen yang disediakan oleh view ya. Lalu ke index.js, index.js ini untuk routingnya. Jadi di bagian ini ada bagian login, dashboard, stock, dan tracking. Ini untuk berpindah-pindah menuju alamatnya. Ini ada login view, ada dashboard view, stock view, dan tracking view. Nah, ini importnya karena sudah dibantu view-nya. Ada di view ini tadi dashboard view dan lain-lain. Lalu kita coba login view. Oke, di sini elemen-elemen HTML-nya ada di sini, ada submit view untuk handle login ya. Jadi ini untuk mengetik email dan password. Lalu klik weapon untuk lupa password, lalu submit login, dan ada klik weapon juga untuk daftar. So register, lalu untuk loginnya ada di sini. Script setup dan switch out dan view router ini untuk library. Untuk menampilkan modal. Oke, di login ini untuk bagian login. Di sini ada login berhasil, selamat datang, sukses, dan selanjutnya. Lalu pop-up di sini untuk tampilkan muncul. Untuk lupa password silahkan hubungi admin UT dan show register atau daftar jika belum punya akun. Oke, di router push menuju di dashboard. Kita cek dashboard view. Oke, di dashboard view ada mounted untuk menampilkan salam seperti selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung dengan jam lokal kita sekarang. Ya, di sini greeting. Oke, kita stock view. Di stock view tidak ada bedanya dengan tugas 2 kemarin. Ada filter, kategori juga, dan sorting atau juga mengurutkan. Lalu ada quick research, filter. Lalu di sini ada menampilkan stok yang menipis, stok kosong. Lalu deskripsi setup, ada import my navbar dari komponen my navbar itu. Nah, di sini komponen my navbar. Lalu ada import stock data juga dari JSON data bahan ajar JSON. Ini ada di sini ya, di folder JSON. Ini adalah file yang didapat dari learning yang formatnya berupa JSON. Ini ada data bahan ajar, lalu ada research filter di sini untuk ketika kita memilih menu filter. Lalu bisa kita reset agar menjadi 0 lagi ya. Lalu ada status text, ada status class juga. Open and modal ini untuk menambahkan data-data yang akan kita inputkan. Lalu edit item ini untuk mengedit item. Dalam kasus ini adalah buku ya, seperti mengedit buku, kategori, PJJ, lokasi, rak, dan lain-lain. Lalu delete item untuk menghapus, ini hanya perintah konfirmasi untuk menghapus atau tidak. Oke, kita masuk ke tracking view. Di sini menggunakan submit preprint. Untuk submit DO ya, delivery order, dan untuk reserve form di sini di bagian tracking view. Jadi ketika kita selesai mensubmit item, maka formnya akan auto reset atau auto. Jadi jika kita mensubmit sebuah produk atau item dengan nomor 1, maka ketika kita submit berikutnya kita ingin menginput item lagi, maka auto menjadi nomor 2 karena tampilannya ya
Jadi untuk cara runnya adalah untuk pertama kali harus ketik dulu npm install seperti ini, nanti dia akan install. Tapi kalau npm install tidak bisa, karena saya sebelumnya juga sempat mengetik npm install dan tidak bisa, lalu saya ketik perintah ini, mungkin nanti akan saya taruh. Lalu setelah jika npm install tidak bisa, ketika perintah ini, dan setelahnya ketika lagi npm install, tunggu sampai selesai lalu run menggunakan npm runner. Lalu kita klik yang localhost ini 5173, diklik kiri balik sambil menekan tombol kontrol, dan nanti akan masuk ke Chrome, masuk ke login start. Saya masuk menggunakan admin. Di sini ada informasi bahan ajar, sama seperti kemarin, pilihan stok menipis atau kosong hanya 2, lalu filter yang bisa digunakan ketika memilih UPJJ-nya dulu, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar. Saya coba pilih Jakarta, lalu mata kuliah wajib, urutkan berdasarkan harga, lalu di sini reset filter untuk kembali ke setelan awal. Oke, saya akan coba untuk tambahkan bahan ajar. Saya sebelumnya sudah memasukkan, jadi saya akan memasukkan sini saja. Algoritma praktikum Jakarta, lokasi raknya April 21. Jumlahnya batas minimumnya 10, jadi saya ketik 10 untuk H3 ini. Untuk mengidentifikasi judul level 3, jadi ketika pemrograman lalu di close. Oke, simpan. Ini hasilnya. Nah, ini adalah tampilannya. Jika menggunakan teks, ini juga ada, ini bisa kita edit dengan bold. Tampilan jadi teks akan tebal atau italic. Jadi miring. Oke, kita coba ke tracking miring. Nah, contoh yang tadi reset form menjadi auto reset atau auto increment karena nomor dewa sebelumnya adalah jadi ketik misalnya ya, ini keluar detailnya 140, kalau IPS 120. Oke. Nanti ketika saya tambah DO baru, maka semua akan reset jadi 0, dan ini akan bertambah menjadi 3, bertambah 1 karena ini, maka nanti akan jadi 3 karena ini 2, maka nanti akan bertambah jadi 3.